Ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kakaskasen Peniel, Minggu 4 Oktober tahun 2020. Pemimpin ibadah kita di saat ini adalah Engku Jerry Rumondor, Enci Clarissa Makawoge, Enci Nova Mengko SPD, dan Enci Irma Anwar. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya luar biasa toh pagi ini adik-adik. Ya. Nah, apa adik di rumah sebangun? Sudah. Yang pasti sebangun. Tapi barangkali ada yang belum bangun, boleh bangun. Siap-siap, orang mau ibadah sekolah minggu, mari ibadah pagi ini beda. Kenapa beda? Karena engkau ada di satu taman yang indah sekali. Oh, adik-adik dia di rumah, tapi mari kita ikut ibadah bersama-sama ya. Bagi mama, papa, oma, opa, semua ada di rumah. Anggap ibadah bersama-sama. Tora akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. No? Lewat ibadah pelayanan dari guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Kakaskasen Peniel. Tolong menyembah sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya melebihi laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Ya, kasih Yesus luar biasa, sungguh hebat adik-adik. Nah, masih ada sukacita? Jai, 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 sukacita, Sukacita. Oh, oh, oh. Nah, ya, tolongnya bersama-sama. Aku sebagai anak Tuhan. Aku sebagai anak Tuhan. Lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia mengempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Adik-adik, tadi kita telah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang tolong membuka tong ibadah di pagi ini. Tolong menyanyi bersama-sama. Bapakku datang padaku. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Baiklah adik-adik, sesudah kita memuji nama Tuhan, kita akan doa buka, kunci tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, di saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas berkat kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga di saat pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dibangunkan
bahkan kami boleh dipertemukan melalui layar visual ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Di saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang baru bangun atau masih sementara mempersiapkan diri. Begitupun dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, yang sementara mempersiapkan diri. Mari Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya dalam peribadatan mereka ini semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Di saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang akan mengambil bagian dalam peribadatan di pagi hari ini. Untuk Engkau Jerry yang akan memimpin pujian, untuk Encik Nova Mengko yang akan memimpin ibadah sebentar, untuk Encik Irma yang akan mendoakan doa syafaat. Engkau memberkati mereka semua, memberkati juga hamba-Mu ini. Biarlah ya Tuhan, peribadatan kami di pagi hari ini semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Semua alat yang kami gunakan, Tuhan campur tangan, sehingga dapat memberikan hasil yang baik untuk peribadatan anak-anak yang ada di rumah dan juga guru-guru yang ada di rumah. Di pagi hari ini ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Tuhan yang mencampur tangan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan doa ini kami hanya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, ada di rumah, tadi kita telah buka dengan doa, dan sekarang sebentar mendengar firman Tuhan. Orang masih memuji nama Tuhan. Masih semangat? Masih semangat. Masih semangat, toh? Jangan marah-marah di rumah, harus senyum. Supaya orang apa? Diberkati Tuhan Yesus. Kita hanya sama-sama Tuhan mengasihi. 1, 2, 3. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tepuk tangan dulu. Adik-adik, sekarang kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyembah sama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, saat ini orang masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan pelayanan firman Tuhan nanti akan disampaikan yang terkasih Encik Nova. Halo adik-adikku yang manis, apa kabarnya hari ini? Masih semangat toh? Sebelum turang mau baca Alkitab, pun dengar cerita Tuhan, turang mau berdoa Kang. Adik-adik, ambil sikap berdoa, tutup mata,
kunci tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, Engkau sahabat anak-anak sekolah minggu. Engkau mengasihi kami. Kami mengucap syukur hari ini Kau sediakan waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Untuk itu kami memohon Tuhan, kami yang lemah ini Engkau anugerahkan hikmat sorgawi. Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, itu dapat kami pahami dengan baik dan benar. Itu boleh mendapat tempat di dalam hati kami. Teristimewa, kami boleh berlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini kami yang sudah siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapkan dulu Alkitab masing-masing. Adik-adik yang sudah tahu membaca, torang baca sama-sama. Adik-adik yang belum tahu membaca, tentu dituntun oleh orang tua, atau itu volume kasih besar sedikit nih, supaya ketika encik mau baca, adik-adik boleh mendengar. Nah adik-adik, encik harap adik-adik mesti tutup mulut, pasang telinga, kong jangan bajalang-bajalang ke sana kamari nih. Nah, adik-adik mesti duduk dengan manis, torang semua siap membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, mari torang baca sama-sama kitab Perjanjian Lama, dan untuk sekarang terambil di dalam kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Sekali lagi adik-adik, Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 dengan judul Kedua Belas Pengintai. Kita mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semua pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Syakur. Dari suku Simon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yiga bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Radiel bin Zodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amil bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiami? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob,
ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang didiami di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Hebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari kita." Juga mereka menyampaikan kabar kepada orang Israel tentang busuk negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Nah, adik-adik, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, untuk cerita adik-adik, cerita nanti adik saksikan melalui video yang dikeluarkan oleh KPA Sinode Gemim. Bina Anak Pelajaran 40 Minggu 4 Oktober 2020. Tema, Tuhan Penolongku. Judul, Yakin atau Takut. Supaya anak memiliki keyakinan dan keberanian atas janji penyertaan dan pertolongan Tuhan. Waktu bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun mereka ke padang gurun untuk dibawa ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan sendiri yang menjaga mereka dan menyediakan semua kebutuhan mereka. Di malam hari mereka tidak pernah kedinginan karena ada tiang api Tuhan. Di siang hari mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan dari Tuhan. Tuhan juga menyediakan roti yang turun dari sorga untuk menjadi makanan mereka. Bangsa Israel benar-benar mendapatkan perlindungan yang istimewa dari Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu
adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Evaluasi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa saja contoh pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun? Siapa pengintai yang tidak takut melainkan percaya sungguh-sungguh kepada pertolongan Tuhan? Pelajaran hidup. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah sikap yang sangat disukai oleh Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, berarti kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan dan yakin pertolongan Tuhan bagi kita. Tuhan sangat senang menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan kita adalah yang hebat. Tuhan kita adalah yang luar biasa, yang dapat menolong siapapun yang percaya padanya. Dengan sikap berdoa kita katakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Halo adik-adik, bagaimana? Adik-adik tadi sudah menyaksikan video kan? Bagus sekali tuh cerita. Adik-adik, Encik Le merasa kuat itu iman ada baca, dengar itu, serta menyaksikan itu video tadi. Adik-adik, dari cerita itu, orang boleh dapat dia punya hikmat. Nah adik-adik so tonton itu video itu. Adik-adik mau takut lagi? Adik-adiknya nggak yakin lagi? Nah adik-adik,
Tentu setelah menonton itu tentu ada perubahan, Kang. Adik-adik tidak perlu takut, ya. Jangan seperti bangsa Israel yang sebagiannya masih takut, kecut, tawar hati ketika mendengar cerita tentang pengintai-pengintai. Tetapi adik-adik, ada 2 orang yang tidak gentar, yang tidak takut, yang punya iman. Adik-adik siapa dia? Adik-adik pasti tahu. Nah, dia adalah Kaleb dan Yosua. Nah, ini 2 orang ini adik-adik, dorangnya nak takutnya nak gentar. Karena apa adik-adik? Karena dorang iman so bertumbuh, sudah kuat dan sudah berakar. Karena adik-adik dorang pengalaman toh, waktu mereka keluar dari bangsa Mesir, dari tanah perbudakan, Tuhan ada pimpin mereka, Tuhan ada tolong mereka, Tuhan ada penuhi dorang kebutuhan, sampai Tuhan ada usir itu musuh-musuh. Tuhan ada pimpin mereka malam hari dengan tiang api, mereka tidak merasa kedinginan, mereka diterangi, jalan mereka tidak gelap. Siang hari mereka dipimpin oleh apa adik-adik? Oleh tiang awan. Jadi itu adik-adik yang kasih kuat itu iman Yosua dan Kaleb. Sehingga adik-adik itu apa yang mereka saksikan itu adik-adik tidak membutakan dorang mata iman. Dorang tetap kuat, kasih yakin itu bangsa Israel supaya mereka tidak usah takut dan mereka percaya bahwa mereka pasti akan mengalahkan. Tentu dikalahkan oleh siapa adik-adik? Oleh Tuhan. Nah adik-adik, untuk itu adik-adik tidak perlu takut. Tantangan, cobaan, pergumulan yang torang hadapi adik-adik, torang punya Tuhan yang kuat, perkasa, ajaib, heran. Torang tidak perlu takut adik-adik. Torang cuma apa adik-adik? Berserah kepada Tuhan dengan iman, tekun berdoa, tekun membaca Alkitab. Nah itu adik-adik torang pemodal. Nah adik-adik sampai di sini cerita dari Enci. Shalom. Adik-adik tadi telah dengar cerita firman Tuhan. Sungguh hebat dan luar biasa cerita firman Tuhan. Orang sambut cerita firman Tuhan dengan lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Nah adik-adik, sama dengan cerita tadi toh. Kalau orang mau ikut Tuhan, sama dengan cerita tadi, orang apa? Tidak boleh berputus asa. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran. Nah, tepuk tangan. Adik-adik, sesudah orang bernyanyi memuji Tuhan, saat ini orang akan dengar bersama-sama, ikuti bersama-sama ayat hafalan. Ya. Ayat hafalan terdapat dalam Alkitab, kitab Mazmur pasal 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4 berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah adik-adik, kata Mazmur pasal 56 ini dalam ayat hafalan ini dikatakan waktu aku takut. Di mana adik petako? Tentu di waktu mati lampu, mama kasih tinggal, papa kasih tinggal pergi kerja atau keluar rumah, pasti adik merasa takut. Tapi dikatakan selanjutnya, aku ini percaya kepadamu. Jadi walaupun adik-adik merasa takut, merasa khawatir, tapi ada Tuhan yang menjaga. Ada Tuhan yang melindungi. Sebab itu lewat kitab Mazmur 56 ini ayat 4, adik-adik baca-baca ulang. Baca ulang, kung kasih dengar pama dengan papa, atau oma dengan opa, kung
cari mengerti. Oh betul kote Kang, torang ini boleh apa? Ada ketakutan dalam kehidupan. Torang tetap apa? Berani karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi adik-adik, mama, papa, oma, opa. Sekali lagi, ayat hafalan Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Oh, sekali lagi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Ya. Terus hafal ayat Alkitab ini sampai pada hari Minggu. Siapa tahu, siapa paling banyak hafal ayat Alkitab, siapa tahu nih engkau nak berjanji. Kung Tuhan kasih berkat, engkau mau kasih yang penatua, komisi mau kasih. Siapa penatua bilang, siapa paling banyak hafal ayat Alkitab, yakin kalau orang sobaku dapat di sekolah minggu, mau tanya. Pokoknya banyak nih, kalau cuma 2 nyandak toh. Mesti di atas 5. Di atas 5 atau hafalan baru mau dapat hadiah. Demikianlah hafalan torang menyanyi satu lagu. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah kepada semut. Toh? Mari torang menyanyi bersama-sama. Jangan malas. Ya, setelah kita mendengarkan ayat hafalan tadi, kita akan sambut dan menyanyi bersama-sama. Jangan malas, jangan lalai belajar kepada semut. 1, 2, 3. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, Tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, Imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, hey! jangan lalai, Hey! Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hey! Jangan lalai, hey! Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Siapa anak Tuhan? Saya. Siapa anak Tuhan? Saya. Siapa anak Tuhan? Saya. Hey! Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Enci Irma di peribadatan kita di pagi hari, di hari Minggu yang indah ini. Torang so menyembah Tuhan, torang so memuji Tuhan, semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan torang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang torang akan mau berdoa, kunci tangan, tutup mata, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang tunduk seketika di hadapan hadirat-Mu yang suci kudus. Karena Tuhan Yesus begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Nyata di hari Minggu ini, Tuhan Yesus telah bersama-sama dengan kami dalam peribadatan kami. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu, semua itu kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah mendengar cerita firman-Mu, firman-Mu yang begitu indah, begitu manis, yang mengajarkan kami untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus bagi Enci Nova yang sudah membentangkan firman, sudah bercerita. Biarlah Tuhan Yesus berkati dia. Tuhan Yesus berkati dia, memberikan kekuatan, kemampuan, berkati kesehatan, keluarga. Tuhan Yesus berkati dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan Yesus berkati. Dan biarlah dengan pelayanan Enci Nova, dia selalu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, teramat baik Bapa. Terlebih nafas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sekarang ini bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih kemurahan dari Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau, karena Engkau Bapa yang dahsyat dan luar biasa, Bapa yang selalu menjaga memelihara kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau berdoa Tuhan, bagi kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Kami yakin dan percaya tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu biarlah Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami dalam pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, tanggung jawab yang sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus berkati agar kami bisa menjalankan semua itu dengan baik dan benar dan dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus agar kami melayani dengan baik, dan banyak anak-anak yang datang kepadamu, dan banyak juga anak-anak yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami melalui pelayanan kami. Untuk itu biarlah Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan kemampuan di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan dari guru-guru sekolah minggu yang berada di Jemaat Kekasih Peniel, kami hanya taruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Berdoa pula juga bagi anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan kami anak-anak yang manis, anak-anak yang baik. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati mereka, tumbuh kembang mereka Tuhan Yesus berkati. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka, jadikanlah mereka anak-anak yang selalu takut kepada Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran terhadap Tuhan, dan menjadi anak-anak yang dengaran terhadap orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak sekolah minggu. Seluruh kehidupan dari anak-anak sekolah minggu kami hanya taruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Berdoa pula bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka, mata pencarian mereka, Tuhan Yesus berkati, agar mereka bisa mengurus anak-anak mereka dengan baik dan benar, dan dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, apapun yang menjadi pergumulan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang lebih dahsyat dan luar biasa, yang dapat mengangkat pergumulan kami dan menggantikan dengan damai sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami, jauh-jauhkan kami dari rupa-rupa mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, terlebih maut. Jaga kami, lindungi kami, tutup bungkus kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarlah sukacita, kekuatan, umur panjang Engkau selalu anugerahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun dosa dan kesalahan kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu, agar apa yang kami minta kepadamu tidak terhalang dengan keberdosaan kami. Untuk itu ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Selesai kami berdoa di tempat ini, beribadah di tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami, agar kami tiba di rumah kami dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita di pagi ini, dan kita akan menyanyi satu lagu, Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. 1, 2, 3. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang pendek, yang gendut, yang kurus, yang kuat, yang lemah, semuanya disayang Tuhan, karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda,
tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adikku yang manis, sekarang orang semua tutup tumpi ibadah. Orang mau terima berkat adik-adik. Nah, bagaimana sikap untuk menerima berkat? Adik-adik, tunduk kepala, kita terima berkat Tuhan. Maka kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan Tuhan akan memberkati adik-adik, mama papa di rumah, dan kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Tunggu. Nah, adik-adik, ada pesan dari Komisi Anak-anak Jemaat Gembira Peniel di masa new normal ini. Adik jangan lupa ada 3M. Apa itu 3M? Tunggu, saya lewat dulu. Satu, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. 2, memakai masker wajib kalau kita di luar rumah. 3, harus jaga jarak. Oke? Adik-adik, itulah pesan dari Komisi Anak-anak. Harus dipatuhi, diikuti, dan rajin berdoa, ya, rajin baca firman, supaya orang diberkati Tuhan Yesus. Demikianlah pesan-pesan tadi dari guru-guru sekolah minggu di masa new normal ini. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.